Jadi tahun ini Kejaksaan Republik Indonesia itu mendapatkan alokasi pengadaan CASN itu sejumlah 9.694 untuk kualifikasi pendidikan dari S1, D3 dan juga SMA. Banyak juga yang gugur di tahap awal ini. Penyebabnya macam-macam. Ada yang kesalahan input data, misalnya ijazahnya S1 tapi melamar di formasi SMA. Bisa juga karena berkas yang kita upload ternyata buram dan lain sebagainya. Jadi dalam pengupload dan administrasi ini kita benar-benar harus berhati-hati dan teliti. Sementara untuk seleksi SKD dan SKB sepertinya sudah banyak bimbel-bimbel online, video-video di YouTube dan di TikTok yang membahas terkait soal-soal CPNS ini. Kalau kita hanya belajar tapi tidak kita latih kan kita repot juga, karena dalam proses SKD itu kan ada waktu ya tidak ya. Jadi sehingga ketika kita nanti sudah waktunya submit, kita tidak submit, nilai kita ya seada-adanya aja gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa, di mana kita akan membahas berbagai topik menarik tentunya bersama saya, Ergi Firgiati. Pada episode kali ini agak berbeda karena lokasi syuting kita saat ini berada di kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, di mana tema dialog kita pada kali ini adalah tips jitu lolos rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk bisa membahas topik ini lebih lanjut, telah ada dua orang narasumber yang telah berhadir pada hari ini. Yang pertama adalah Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Apa kabar Bapak Rahmat Harfi Wirayanayu? Saya panggilnya Pak Wira. Terserah Mbak aja. Pak Wira ya? Iya, Oke, baik. Dan narasumber yang kedua yaitu dari calon jaksa. Apa kabar Mbak Nida? Baik Mbak. Alhamdulillah, terima kasih sudah berhadir di dialog kali ini. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, baru-baru ini pemerintah bersama kementerian dan juga lembaga terkait membuka seleksi CPNS tahun 2024. Salah satunya dari Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, bisa diceritakan ada berapa total alokasi formasi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia ini? Boleh siapa yang jawab, Pak Wira atau Mbak Nida? Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi tahun ini Kejaksaan Republik Indonesia itu mendapatkan alokasi pengadaan ASN, CASN itu sejumlah 9.694 untuk kualifikasi pendidikan dari S1, D3 dan juga SMA untuk berbagai jumlah ruang formasi yang tersedia. Gitu. Jadi totalnya 9.000 lebih. 9.000 lebih dari sekian banyak formasi yang ada Bapak, yang paling banyak dicari atau diminati oleh masyarakat nih. Kalau berdasarkan data yang kami dapat dari Biro Kepegawaian itu di beberapa hari yang lalu ya, itu paling banyak itu 10 rasio pendaftar. Yang paling banyak itu dari penerjemah ahli pertama bahasa Arab, kemudian tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku terampil, penjaga tahanan, bidan terampil, nutrisionis ahli pertama, analis hukum ahli pertama, pranata laboratorium kesehatan terampil, penerjemah ahli pertama bahasa Mandarin, tenaga sanitasi lingkungan terampil, dan perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama. Berarti banyak ya, bukan cuma satu formasi aja yang ternyata diminati oleh para masyarakat ya. Itu rasio tertinggi, 10 rasio tertinggi, karena dari jumlah formasi 9.694 tadi itu kan terbagi menjadi berapa jumlah formasi total ya? Banyak ya Pak? Banyak kalau jumlah formasinya. Dia terbagi dari 3 kualifikasi pendidikan tadi. Dari S1, D3 dan juga SMA. Dan juga SMA ya. Baik Bapak. Untuk syarat-syarat administrasi Bapak yang perlu disiapkan untuk para pendaftar dari CPNS ini apa saja nih Pak? Dan apa saja yang membedakan syarat mendaftar CPNS di Kejaksaan dengan CPNS pada umumnya nih? Ini yang mungkin sering sekali ditanyakan oleh masyarakat ya Pak ya? Mungkin tidak bisa bantu. Silakan, karena Mbak dia Nida. lebih relate nih, karena masih baru kan. Masih baru-baru ya, masih fresh berarti ya Mbak Nida. Boleh Mbak Nida, syaratnya apa aja nih? Untuk syarat administrasi yang pertama itu ada surat keterangan sehat yang mencantumkan BMI. Nah, ini yang membedakan CPNS Kejaksaan dengan CPNS pada umumnya. Karena di CPNS Kejaksaan itu mensyaratkan minimal tinggi badan 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan dengan BMI 18,5 sampai 25. Kemudian kalau di tahun kemarin itu saya ada surat keterangan bebas narkoba, tapi ternyata di tahun ini ditiadakan Mbak.
Mungkin nanti akan dites secara langsung pada saat SKB. Syarat lainnya itu ada SKCK, ijazah yang disesuaikan dengan formasi yang dilamar, sertifikat keahlian juga. Untuk pengelola penanganan perkara itu harus ada sertifikat komputer, formasi penjaga tahanan harus ada sertifikat komputer dan bela diri, dan sertifikat TOEFL untuk formasi calon jaksa. Kemudian khusus untuk formasi calon jaksa juga harus ada akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi fakultas serta surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan dari kelurahan sesuai KTP. Ini udah mulai senyum-senyum yang sudah menikah mungkin ya. Anda tidak lolos berarti ya. Baik, untuk tahapannya sendiri tahapan seleksi dari CPNS dari Kejaksaan RI ini secara umum seperti apa nih? Untuk tahapan seleksi CPNS di Kejaksaan itu ada 3 tahapan, Mbak. Yang pertama ada seleksi administrasi, mungkin yang sudah teman-teman laluin kemarin. Kemudian selanjutnya kalau misalnya sudah lolos akan ada seleksi SKD yang terdiri dari 3 komponen, ada TIU, TWK, dan TKP. Kemudian yang terakhir itu ada SKB. Nah, SKB ini tahapannya cukup panjang dan menguras tenaga nih, karena ada SKB CAT dan SKB non CAT. Untuk SKB non CAT-nya sendiri itu ada wawancara pimpinan, psikotes, wawancara kejiwaan, praktek kerja, dan yang terakhir itu ada tes kesehatan juga. Jadi di seleksi administrasi kita hanya menginput surat keterangan sehat dari rumah sakit. Nah, di SKB ini kita akan dites langsung secara keseluruhannya, mulai dari mata, jantung, tes urin, tes darah, dan tinggi badan dan berat badan. Kemudian untuk penjaga tahanan juga ada tes bela diri dan kesemaptaan. Oh, jadi kalau misalkan persyaratannya itu memang lebih dinyatakan kembali di tahapan selanjutnya. Betul. Tadi ya. Ini yang biasanya ini mohon maaf yang oknum-oknum yang sering minta surat keterangan, oh itu tidak bisa berarti tidak bisa dibohongi ya, karena langsung ada tesnya langsung di situ ya. Baik. Nah, untuk mendaftar, apakah pada saat mendaftar ini ditujukan langsung ke Kejaksaan RI atau memang pelamar bisa langsung mendaftar di unit kerja daerah masing-masing? Nah, kalau Mbak Nida nih kemarin nih, apakah langsung melalui Kejaksaan RI atau memang langsung datang ke sini atau gimana? Langsung Mbak ke Kejaksaan RI. Nanti ketika kita dinyatakan lulus sampai tahap akhir, baru kita menerima SK penempatan, yang mana kita harus siap nih ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Oh, harus menerima, makanya itu kenapa larangannya tidak boleh menikah. Betul. Ya. Jadi saya tambahkan mungkin kalau terkait dengan proses melamar tadi itu kan dimulai dari SSC, ASN, BKN ya. Itu dimulai dari situ, kemudian kita melakukan input data sebelum kita mensubmit untuk melakukan pendaftaran tersebut. Jadi memang ketika kita melakukan pendaftaran di tahun itu tuh diperbolehkan, misalkan contoh Mbak KTP-nya Kalbar nih, tapi domisilinya di Kalsel gitu. Nah, ketika Mbak melakukan submit dengan menggunakan KTP Kalbar sesuai dengan domisilinya Mbak gitu. Tapi Mbak bisa memilih untuk melakukan tes berdasarkan domisili yang saat ini sedang dijalani Mbak, ditempati gitu. Misal di Kalsel Mbak milih untuk melakukan tesnya di daerah Kalsel gitu. Jadi kita memang sengaja memberikan ruang dan kesempatan untuk kalau zaman dulu kan zaman saya dulu, saya orang dari Lampung, daftar di Lampung, ya tesnya harus di Lampung gitu kan. Betul, Tapi kalau sekarang memang kita dari Kejaksaan ya mempermudah untuk masyarakat dapat melakukan pendaftaran dan melakukan tes sesuai dengan kemampuan dan kondisi di masing-masingnya. Gitu. Ini makanya kenapa seluruh Indonesia ya Mbak ya. Baik, setelah ini saya ingin bertanya mengenai tips jitu. Ini sesuai dengan tema kita, tips jitu lolos rekrutmen CPNS. Ini sudah ada ahlinya yang sudah berpengalaman, tentunya masih fresh juga. Yang lu jawab Mbak Nida, kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sesi kedua. Tentu jawabannya setelah iklan berikut ini, tetap di Spesial Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Sebelum kita berbicara mengenai tips jitu lolos CPNS, saya ingin bertanya ke salah satu, atau misalkan dua-duanya juga boleh jawab ya, Pak Wira atau juga Mbak Nida. Ini bisa diceritakan apa sih yang memotivasi untuk bisa memilih karir di Kejaksaan RI ini? Pak Wira dulu boleh. Kalau saya yang jelas karena saya sarjana hukum. Jadi saya kalau boleh sedikit cerita, karena dalam sistem peradilan pidana itu kan ada empat profesi ya yang dominan, yaitu dimulai dari polisi pada saat penyidikan, kemudian jaksa, dan juga pengacara dalam proses penuntutan, dan yang terakhir itu hakim. Jadi gitu. Ya kalau saya sebenarnya ya
awalnya tidak memiliki cita-cita sebenarnya kan, tapi karena memang saya seorang sarjana hukum yang memang notabene mempelajari hukum pada saat di bangku perkuliahan, sehingga profesi ini kan apa istilahnya sesuai dengan Background pendidikan. Sesuai dengan disiplin ilmu yang saya punya gitu. Sehingganya itulah yang menjadi motivasi saya, karena saya mempunyai bekal pendidikan tersebut, sehingga saya dan mempunyai kesempatan pada saat itu melakukan daftar dan alhamdulillah menjadi jaksa gitu. Alhamdulillah. Baik, untuk Mbak Nida sendiri gimana nih Mbak Nida? Kalau saya mendaftar CPNS Kejaksaan ini sebenarnya sudah saya incer dari saya kuliah semester 2, Mbak. Saya ingat sekali saat itu saya ngobrol sama papa saya by WA, saya bilang saya mau jadi jaksa. Karena saya itu sangat suka nonton drakor, Mbak. Dan kebetulan saat itu yang saya tonton tentang jaksa. Itu lagi ramai banget ya. Iya, betul. Ya. Dan kayaknya liatnya keren nih, jaksa cewek gitu kan, masuk ke ruang sidang pakai toga jaksa. Sebetulnya sesimpel itu alasan saya. Di samping itu, karena peran jaksa sendiri itu kan sangat penting ya, Mbak, dalam menentukan seorang bersalah atau tidak. Walaupun keputusan akhirnya tetap ada di tangan hakim, tapi dari dakwaan penuntut umum lah yang dijadikan hakim pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Jadi dari situ saya bertekad untuk mempertahankan nilai saya agar lulus tepat waktu dan mendapatkan predikat cum laude. Karena untuk calon jaksa ini pendaftarannya ada 2 formasi, ada formasi umum dan formasi cum laude. Wow, luar biasa sekali. Ini dari mimpi-mimpi ya, akhirnya merajut dan menjadi kenyataan. Luar biasa sekali. Nah, kita masuk ke tips lolos rekrutmen CPNS Kejaksaan ya. Ini yang mungkin ditanya-tanya oleh pemirsa juga yang di rumah yang pengen juga mendapatkan kesuksesan seperti Pak Wira dan juga Mbak Nida. Dalam tahapan seleksi ada seleksi administrasi. Nah, seleksi kompetensi dasar juga, lalu seleksi kompetensi bidang. Nah, bisa diceritakan tips untuk dapat melaksanakan seleksi tersebut secara maksimal ini seperti apa sih, Mbak Nida? Kalau untuk seleksi administrasi sebetulnya persyaratan administrasi di CPNS Kejaksaan itu cukup banyak ya, Mbak, menurut saya. Makanya banyak juga yang gugur di tahap awal ini. Penyebabnya macam-macam. Ada yang kesalahan input data, misalnya ijazahnya S1 tapi melamar di formasi SMA. Bisa juga karena upload yang berkas yang kita upload ternyata buram dan lain sebagainya. Jadi dalam penguploadan administrasi ini kita benar-benar harus berhati-hati dan teliti. Sementara untuk seleksi SKD dan SKB sepertinya sudah banyak bimbel-bimbel online, video-video di YouTube dan di TikTok yang membahas terkait soal-soal CPNS ini. Termasuk saya juga saat itu ikut bimbel online. Jadi di situ saya sudah dapat paket video pembelajaran, latihan soal dan tryout. Jadi selama 3 bulan proses seleksi itu yang saya lakukan ya nonton video pembelajaran dan latihan soal pas weekdays, kemudian sorenya saya olahraga biar tubuh tetap fit juga kan sampai tahap akhir seleksi. Kemudian ketika weekend itu saya biasanya mengerjakan tryout. Jadi biar tahu nih selama 1 minggu ini kita progres belajarnya sudah sampai mana sih dan ada peningkatan nggak dari minggu sebelumnya seperti itu. Itu berarti dari awal dari administrasi juga harus sangat teliti ya. Betul. Jangan sampai ada salah-salah. Karena kalau misalkan sudah tidak lulus administrasi, otomatis tidak akan lulus ke seleksi selanjutnya ya Pak ya. Kalau Pak Mira sendiri gimana nih Pak? Kalau saya gini ya, karena pengalaman, karena zaman saya dulu kan belum seperti zaman sekarang gitu. Tapi banyak dapat cerita dari adik-adik junior-junior yang berhasil dan juga tidak berhasil dalam proses rekrutmen kejaksaan itu. Biasanya kendala itu di SKD. Kebanyakan mereka selalu mengeluhkan di situ, yang beranggapan susah, sulit segala macam. Padahal kalau saya sih melihatnya, karena saya beberapa kali saya lihat ya metode-metode yang seperti Nida bilang tadi di YouTube. Sebenarnya bukannya sulit, tapi memang untuk kayak saya gitu kan sarjana kayak Nida nih, sudah sarjana hukum, yang pada materi-materi yang dites pada saat tahapan SKD itu materi-materi yang memang sudah dipelajari sebenarnya dari bangku sekolah dulu sebenarnya. Kan di situ dalam SKD itu ada tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensi umum ya, Nida ya, kemudian tes karakteristik kepribadi ya. Nah, jadi contoh kayak di tes wawasan kebangsaan itu kan isinya Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu-gitu ya kalau tidak salah. Undang-undang ya, itu yang mungkin kayak saya di bangku kuliah kan sudah nggak belajar itu lagi tuh. Tapi waktunya sudah lewat kan.
Mungkin kalau untuk yang baru lulus SMA mungkin masih fresh nih, masih ingat lah gitu. Tapi kalau untuk kami yang sudah melewati 3 sampai 4 tahun di bangku perkuliahan kan rasanya kan sudah lupa gitu loh. Jadi mungkin itu yang membuat orang-orang berasumsi sulit gitu. Ini tipsnya dari Pak Wira ya berarti ya. Ini yang masalah kebangsaan ini harus benar-benar dipelajari berarti kalau ya. yang di tes intelijensi umum itu dia contoh soalnya kayak deret angka gitu ya. Matematika dasar gitu. Yang kalau untuk kami sarjana hukum kan nggak belajar itu lagi. Iya, gitu. betul. Karena di bangku perkuliahan nggak ada materi itu. Gitu. Nah, adakah materi khusus atau keahlian yang sangat diperhatikan dalam tes CPNS kejaksaan ini nih, Pak? Materi yang khusus gitu yang harus dipelajari? Kalau gini, sorry sobat. Kalau di tes di SKD itu dia sifatnya general tuh. Dia berlaku untuk semua instansi. Jadi nggak spesifik karena kita daftar kejaksaan terus materi tentang kejaksaan. Oh enggak. Setahu saya begitu ya. Karena saya kan dulu sempat beberapa kali ikut tes di instansi lain juga yang memang sudah melewati fase sekarang CAT itu gitu. Jadi materinya memang ya sama gitu karena dia tes wawasan kebangsaan itu kan berkaitan dengan 4 pilar kebangsaan itu tadi kalau nggak salah saya itu, kemudian TIU itu matematika dasar dan lain sebagainya itu, kemudian TK apa satunya tes karakteristik kepribadi. Nah itu ya lebih menggambarkan diri kita kan. Kalau untuk SKD itu dia sifatnya general umum, jadi nggak spesifik. Kemudian pada saat tahapan menuju ke SKB, nah itu yang baru spesifik ke hukumnya gitu loh. Karena memang kan kita sebagai calon jaksa nantinya dianggap sebagai orang yang memiliki kualifikasi lah di bidang hukum untuk selanjutnya nanti menjadi calon jaksa di Kejaksaan RI. Mbak Dina mau nambahin mungkin? Mungkin nambahin sedikit untuk formasi calon jaksa itu kita diharuskan bisa bahasa Inggris dengan dibuktikan sertifikat TOEFL minimal skornya 450. Kemudian untuk formasi penjaga tahanan mungkinnya harus bisa bela diri dan ada tes kesemaptaan juga, Mbak. Itu yang harus diperhatikan ya untuk yang tadi khususnya ya. Baik. Nah, bolehkah Pak Wira dan juga Mbak Nida ini berbagi pengalaman pribadi atau tantangan yang dihadapi saat mengikuti seleksi CPNS kejaksaan ini seperti apa nih? Susah payahnya, lalu suka dan dukanya mungkin boleh diceritain nih. Siapa dulu nih, Mbak? Pak Wira dulu boleh? Boleh. Oke, silakan Pak Wira. Lebih lama ya. Lebih lama. Ini pengalamannya udah panjang soalnya ya. Gimana nih Pak Wira? Kalau saya sih zaman dulu sebenarnya nggak jauh beda ya. Cuma yang membedakan hanya tes di tes pertamanya aja nih SKD. Karena seingat saya dulu saya pada saat saya mendaftar itu belum pakai metode CAT itu, masih sistem yang dibulet-buletin itu ya Pak ya. Tapi kalau untuk tahapan selanjutnya itu sama sampai dengan saat ini. Memang kalau saya melihatnya kesulitannya gini, mungkin karena tahapannya yang nggak cuma sekali ya Mbak ya, dia ada beberapa kali. Karena kalau dulu saya itu pengalaman saya kan saya dulu daftar, saya asli dari Lampung Mbak, saya daftar di Lampung, SKD di Lampung, kemudian saya lulus, saya berangkat SKB itu di sentra, kami dikumpulkan di sentra itu di Palembang, Sumatera Selatan. Namanya kita yang berangkat ke daerah orang, terus di situ memakan pelaksanaan tes itu memakan waktu lebih kurang hampir seminggu. Ya mungkin kesehatan, konsentrasi kita gitu, mungkin ruang kita untuk belajar segala macam menjadi sedikit kurang nyaman mungkin ya gitu. Terus karena banyaknya tes juga mungkin sedikit mengurangi fokus kita gitu kan. Belum lagi nervousnya kita, belum lagi ini. Karena nanti pada saat SKB itu kan kita ada tes untuk interview dengan pejabat eselon 1 ya di Kejaksaan Agung. Nah itu yang mungkin akan membutuhkan effort yang luar biasa nih gitu loh. Betul. Karena selain kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beliau-beliau itu, kita kan harus mengalahkan diri kita juga dalam hal itu tadi, kita ketegangan segala macam gitu kan. Tapi selama ini oke aja kan ya Pak, bisa dilewati ya Pak? Alhamdulillahnya sih, tapi ya sepanjang kita bisa mengkontrol diri dalam hal tidak nervous, tidak gugup ya saya yakin bisa aja lah. Tapi ya kunci dari itu semua sebenarnya ya belajar dan kemudian berlatih sih. Kayak Nida bilang tadi itu, seperti yang Nida bilang ketika dia mau mengikuti tes kan dia belajar tutorial di YouTube ya Nida ya segala macam. Karena
kalau kita hanya belajar tapi tidak kita latih kan kita repot juga, karena dalam proses SKD itu kan ada waktu ya Nida ya. Ada waktu. Jadi sehingga ketika kita nanti sudah waktunya submit, kita tidak submit, nilai kita ya seada-adanya aja gitu loh. Nah, karena kita harus memikirkan juga durasi yang disediakan pada saat proses tes tersebut gitu. Makanya kita harus nantinya buat adik-adik yang sudah mendaftar mungkin agar lebih giat dalam belajar dan juga berlatih dalam mengerjakan soal-soal SKD khususnya. Oh iya, lupa satu lagi itu terkait tes psikotes. Dalam pelaksanaan psikotes itu kan kita setahu saya banyak pengalaman ini kita membutuhkan ketenangan, istirahat yang cukup gitu loh, segala macam, karena nantinya mengganggu kita pada saat proses itu sehingga hasilnya tidak menjadi maksimal gitu. Mungkin gitu kalau dari saya. Itu tuh pengalaman dari Pak Wira ya. Kita tanya nih pengalaman yang fresh dibilang sama Pak Wira tadi dari Mbak Nida sendiri yang baru-baru ini gimana nih pengalamannya nih? Kalau tantangan saya sih sebenarnya sudah disebutkan juga sama Pak Wira. Mungkin lebih ke karena kita tuh harus belajar dari awal lagi terkait materi-materi yang tidak kita pelajari selama di bangku kuliahan, kayak matematika dasar, wawasan kebangsaan itu kan sebetulnya pelajaran SMP dan SMA. Tapi karena selama kuliah kita nggak pernah ketemu angka-angka lagi, jadi kita ya harus belajar lagi dari awal gitu. Itu tantangannya ya? Iya. Itu tantangan. Yang lain-lain mungkin secara dari masalah kayak kemarin nih rame-rame CPNS materai. Nah ini kayak gimana? Apa itu juga termasuk salah satu tantangan mungkin? Belum ya tadi materai ya? Kalau nggak tahu zaman Pakai Nida. juga. Pakai juga Udah materai. pakai? Sudah pakai ya? Pakai. Oke. Tapi kan sekarang sudah ada solusi tuh dari panitia ya. Kalau di instansi lain saya kurang tahu. Kalau di kejaksaan itu diperbolehkan untuk menggunakan materai biasa kan. Karena mungkin kemarin menimbulkan kegaduhan di masyarakat terkait dengan e-materai kan. Iya, Kemudian panitia dari Kejaksaan Agung itu saya juga ngelihat di pengumuman di medsos itu kalau diperbolehkan untuk menggunakan materai non e-materai. Non e-materai ya, itu karena kemarin ribut sekali ya Pak ya. Baik, apa sih Pak kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh calon peserta dan bagaimana cara menghindarinya? Ini mungkin cerita-cerita dari teman yang sama satu angkatan sama Mbak Nida atau sama Pak Wira tiba-tiba nggak masuk nih gitu kan, terus kita yang masuk. Nah apa sih Pak kira-kira yang sering didengar oleh Pak Wira dan juga Mbak Nida ini, kesalahan apa sih yang sering banyak ditemui gitu? Sebenarnya bukan kesalahan ya, tapi lebih mungkin ke kondisi yang ada tapi mungkin tidak disadari atau mungkin apa istilahnya. Contoh begini, mungkin di zaman Nida pun sama. Banyak orang yang nilainya besar nih. Nilai tes SKD-nya besar, SKB-nya kemudian besar. Tapi tiba-tiba nanti di ujung tidak lulus gitu. Kok ini ya, biar namanya orang sudah berjuang berusaha ya, apalagi dia punya apa istilahnya poin yang besar, punya poin yang besar yang itu memang diketahui umum kan nilai. Kalau itu kan karena di-share ya Nida ya pada saat selesai tes itu. Ya mungkin yang kadang kita lupa itu kita kan harus jaga juga kondisi badan kita, kesehatan kita gitu loh. Apakah ada atau tidaknya penyakit serius dalam diri kita itu kan hanya kita yang tahu kan. Nah, pada saat dilakukan tes kan kita tidak tahu dokter apakah dia sehat atau tidak, atau mungkin ada kesehatan yang cukup menjadi kendala nantinya ketika dia diterima di kejaksaan. Nah itu, ataupun mungkin juga hasil dari psikotes yang memang tidak bukan tidak layak, bahasanya apa namanya, bukan menjadi kualifikasi yang dibutuhkan lah gitu loh di kejaksaan. Karena psikotes itu kan tidak menjudge orang untuk benar dan salah kan, tapi bagaimana kita menggali karakteristik seseorang. Setahu saya kan gitu tuh. Jadi karena di dalam tes psikotes itu pertanyaannya kan, ketika kamu begini memilih kerja sendiri atau dengan tim gitu kan, segala macam. Nah, sedangkan institusi kan butuh itu. Nah, saya juga tidak bisa menjabarkan kualifikasi apa karena itu menjadi rahasia dari yang di atas. Penilaian yang di atas itu. Baik, Mbak Nida sendiri mungkin? Kesalahan itu terjadi di saat seleksi administrasi juga Mbak. Misalnya kesalahan penginputan berkas. Itu misalnya harusnya kita input KTP tapi yang kita upload
kakak misalnya. Kemudian harusnya ngisinya nomor ijazah, tapi yang kita isi nomor seri ijazah. Nah, kayak gitu. Ketidaktelitian. Ketidaktelitian berarti. dalam seleksi administrasi. Berarti memang dari awal nih bukan hanya administrasi yang harus dibereskan, tapi ini prepare untuk jiwa dan raga Iya, kayaknya ya. Sebelum masuk mendaftarnya udah harus fixkan dulu nih, oke nih kedua-duanya gitu ya. Sekarang oke di administrasi, tahu-tahu pas badannya nggak sehat juga itu jadi trouble ya Pak ya. Ya, mungkin karena tes itu kan gini Pak, mungkin pada saat tes awalnya dia sehat gitu, ketika mau berangkat tes kesehatan dia begadang contoh gitu kan, tekanan darahnya jadi tinggi, jadi naik atau ya, apa. betul. Gitu. Makanya tadi saya bilang mungkin yang jadi tambahan ya selain belajar, berlatih, kemudian dijaga kesehatan lah. Jaga pola sehat, jaga pola hidup yang sehat. Nah, baik pemirsa, ada beberapa pertanyaan lagi mengenai prospek karir di Kejaksaan Negeri. Nah, bagaimana nantikan setelah jeda iklan berikut ini, tetap di program Dialog Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih pemirsa Anda setia dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Nah, selain tadi yang sudah kita jelaskan dari awal, dari sesi pertama sampai dengan sesi kedua, tentunya ini ada hal penting lagi nih Mbak Nida dan juga Pak Wira. Etika seperti apa sih yang harus dimiliki oleh calon peserta CPNS yang ingin bekerja di Kejaksaan RI ini? Mungkin lebih ke Pak Wira, gimana nih Pak Wira nih? Ya kalau etika itu apa? Attitude ya, Yes, seseorang ya. Jadi memang ya kita ini kan instansi yang berjenjang ya. Kita instansi vertikal yang berjenjang gitu. Di mana di dalam instansi kejaksaan ini ada struktur yang memang sifatnya dia yang tadi bilang tadi berjenjang. Ada yang di bawah, atas. Kemudian di dalam ini juga kan ada yang tua, ada yang muda gitu. Jadi ya kalau saya sih etika yang dibutuhkan ya karena nantinya SDM yang diterima di kejaksaan ini adalah SDM yang memang memiliki attitude yang baik, yang bisa menghormati seniornya, yang bisa menghormati pimpinannya, yang patuh dan taat terhadap tugas dan kewajibannya gitu kan, yang menjaga kerapihan dan juga mungkin ketertiban di kantor dalam menjalankan kewajiban kedinasannya gitu. Ya itu nantinya akan terbentuk juga seiring berjalannya waktu, mulai dari pada saat di proses penerimaan nanti akan ada diklatnya, kemudian juga nantinya akan melihat kondisi di sinilah. Jadi kan faktor-faktor kebiasaan atau habit, yang hal-hal yang sudah menjadi habit di kantor itu nantinya akan juga mempengaruhi kondisi dari itu. Cuma yang saya harapkan sebagai orang yang telah berada di dalam institusi ini tentunya ya semoga ke depan nantinya kejaksaan dapat memperoleh sumber daya manusia yang memiliki good attitude tadi lah gitu. Bapak boleh nggak kasih tips sama pemirsa dan juga teman-teman yang ada di rumah untuk menghadapi wawancara CPNS di Kejaksaan ini yang tadi Bapak bilang harus mempersiapkan mental dan juga ketenangan nih, seperti apa nih Pak? Iya, kalau pengalaman saya dulu itu memang kita nervousnya luar biasa karena kita nggak tahu akan ditanya apa nih sama orang, namanya kita kalau saya dulu ya saya belum pernah bekerja gitu kan, ketemu orang yang notabene adalah pejabat tinggi di sebuah instansi gitu kan, ya nervousnya luar biasa, nervous luar biasa. Jadi kadang kita sudah mengingat hal-hal yang kita pelajarin gitu kan, tapi begitu belum ketemu orangnya kita udah ini duluan ya gitu. Nah makanya tadi saya bilang kita harus siapkan mental dan memang ya harus banyak membaca sih Pak, membaca dan mengikuti perkembangan hukum terkini gitu. Biasanya yang ditanya tuh yang relate dengan keadaan hari ini gitu loh, yang update, yang terupdate gitu loh. Misalnya kondisi ini tentang hukum apa gitu, hari ini yang sedang berkembang, menurut kamu gimana lah gitu-gitu kan, memang biasanya yang begitu-begitu pertanyaannya. Sedangkan yang kita pelajarin udah teori asas segala macam gitu. Ternyata yang keluar yang itu gitu ya. Tapi itu kan tergantung dari bagaimana Iya, si siapa namanya, para pejabat tersebut untuk wawancara ya. Yang melakukan wawancara itu menanya apa. Makanya tadi saya bilang siapkan mental, banyak membaca, banyak belajar, perbanyak referensi untuk nantinya dapat menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan. Mbak Nida ada nggak tipsnya nih?
Kalau saya yang pertama kali harus diperhatikan pastinya penampilan ya Mbak ya. Ini perempuan beda ya jawabannya dengan laki-laki ya. Kalau misalkan perempuan first impression itu penting banget ya Betul, Mbak Nida ya. karena yang Oke. pertama kali orang lain lihat ke kita tuh pasti penampilan. Ya, Kalau betul. kitanya terlihat percaya diri, rapi, juga orang lain tuh tertarik juga kan sama kita. Kemudian terkait pertanyaannya sendiri, kalau tahun kemarin itu yang saya persiapkan skripsi yang saya tulis, kemudian tren perkembangan di kejaksaan seperti yang Pak Wira bilang. Kemudian karena kita melamar di kejaksaan, jadi kita juga harus tahu nih kejaksaan itu apa, fungsinya apa, undang-undang yang mengaturnya apa. Ya itu sih Mbak. Itu yang terpenting itu tadi ya. Itu Iya. yang harus diperhatikan oleh para perempuan ya. Jadi terwakili ini para perempuan oleh jawaban dari Mbak Nida tadi ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nida. Nah, untuk prospek dari karir di CPNS di Kejaksaan RI ini seperti apa nih? Saya ke Pak Wira aja deh ya kalau gitu ya. Silakan Pak Wira. Iya, kalau prospek kan karena proses penerimaan itu dia bukan namanya terdiri dari berbagai formasi ya yang berbeda-beda. Itu ada yang dari dan juga disediakan untuk kualifikasi pendidikan yang juga berbeda-beda nih. Nah, dari SMA, D3, S1 gitu. Memang kalau untuk semua orang itu kan tidak mungkin dalam kantor bakal jadi pemimpin semua nih gitu kan. Iya, betul. Pasti ada yang dia memang staff, kemudian ada yang di tataran middle-nya, kemudian ada yang di tataran top-nya kan gitu. Ya kalau untuk saya karena kebetulan saya masuk dari calon jaksa, ya jenjang karirnya prospeknya ke depan ya seperti ini yang saya jalanin. Saya dari calon jaksa seperti Nida gitu, kemudian saya menjadi jaksa, kemudian saya menjadi kasupsi, dan hari ini saya bisa menjadi pejabat eselon 4 di kejaksaan sebagai Kasubagbin. Ya nantinya kan akan terus naik terus itu Mbak, ruang itu begitu. Tapi memang itu tidak bisa didapatkan oleh semua pegawai gitu. Iya, betul-betul. Itu tergantung dari formasi yang didaftarkan tadi ya. Tergantung dengan formasi yang memang kita ambil dari awal. Baik, nah terakhir sebelum kita pamit dari dialog, apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Wira dan juga mungkin Mbak Nida nanti boleh menambahi untuk para calon peserta CPNS Kejaksaan yang sedang mempersiapkan diri dalam proses seleksi nantinya, dan nanti pesan bagi yang nantinya lolos ini mengabdi ke Kejaksaan RI ini seperti apa? Boleh, Pak Wira dulu deh. Ya kalau saya tetap aja kayak tadi belajar kan, Belajar ya, gitu ya, jelas Pak itu ya? lah belajar lah gitu kan, jaga kesehatan, siapkan mental yang baik untuk mengikuti tes gitu kan, ya untuk menyiapkan diri dengan baik lah khususnya gitu. Untuk yang sudah keterima ya nantinya ya agar dapat segera menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan baru kan, karena instansi kejaksaan ini mempunyai karakteristiknya sendiri yang nggak sama dengan kondisi di rumah, dengan kondisi permainan di luar pergaulan. Tapi ini kita berada dalam suatu birokrasi yang memang di dalamnya memiliki aturan gitu, memiliki aturan yang memang harus ya harapannya nanti buat adik-adik yang sedang mendaftar mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan dan doanya selama ini gitu ya. Dan saya selaku insan adiaksa lah bahasanya, kalau selaku orang yang sudah bekerja di kejaksaan, berharap nantinya kejaksaan dapat bisa mendapatkan SDM terpilih yang nantinya dapat turut memajukan institusi kejaksaan ke depannya. Mbak Nida boleh nambahin? Kalau pesan dari saya cuma satu sih, perbanyak latihan soal dan try out, karena dari situ kita bisa tahu tipe-tipe soal yang akan kita hadapi nantinya itu seperti apa, dan kita juga terbiasa dengan waktunya, karena waktunya itu cuma 100 menit dengan 100 soal Mbak. Dan berdasarkan pengalaman kemarin itu banyak teman-teman saya itu yang terlalu lama membaca soalnya, karena soalnya tuh cukup panjang-panjang. Jadi ketika waktunya sudah habis masih banyak soal yang belum terisi gitu. Ini harus diperhatikan. Iya. Lalu untuk para yang sudah keterima nanti gimana nih? Adakah pesan-pesan mungkin dari Mbak Nida yang sudah berhasil juga berada di kejaksaan gimana? Kalau pesan-pesan untuk yang sudah keterima mungkin lebih menyiapkan mental, karena nanti
akan ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, jadi harus siap gitu. Harus siap. Baik, tidak terasa tadi adalah merupakan pertanyaan terakhir dari kita. Semoga pembahasan tadi mengenai tips gitu lolos ke rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia dapat memberikan wawasan baru dan juga motivasi pelamar untuk lebih siap menghadapi tahapan seleksi nantinya. Ingat, persiapan yang matang, strategi belajar yang tepat, serta doa dan usaha adalah kunci keberhasilan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Wira dan juga Mbak Nida yang berkenan menjadi narasumber kita, memberikan tipsnya, ini dibocorin semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode spesial Jaksa Menyapa berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.